Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi sensor dan intelijen sensor. Next, Han. Pertama-tama, perkenalkan di kelompok kami ada Muhammad Ariswari, Hanifah Putri Alamsyah, dan saya sendiri Novaldi Hafid Iqbal. Novel, open cam Novel kalau maju. Oh iya Bu, maaf. Nah, kita masuk ke pengertian sensor. Sensor itu apa sih? Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik, seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Nah, setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, kita masuk ke macam-macam sensor. Sebenarnya sensor itu ada banyak banget, tapi kita rangkum di sini sensor-sensor yang sering digunakan. Yang pertama ada sensor sidik jari atau fingerprint. Cara kerjanya yaitu dengan membaca sidik jari. Hasil pembacaan inilah yang nantinya dikirim ke microcontroller untuk diproses lebih lanjut. Salah satu sensor sidik jari yang biasanya digunakan untuk perangkat Arduino adalah tipe FPM10A. Nah, kalau sensor sidik jari ini biasanya dipakai di project yang kayak kunci pintu berbasis fingerprint atau sistem absen yang berbasis fingerprint. Next. Selanjutnya ada sensor akselerometer dan gyroscope. Sensor yang satu ini memiliki dua kemampuan sekaligus, yaitu mengukur percepatan objek yang bergerak secara dinamis maupun statis. Contoh tipe sensor akselerometer dan gyroscope yang kompatibel dengan Arduino adalah MPU 6050. Contoh untuk proyek yang menggunakan sensor ini misalnya buat inclinometer gitu Bu, alat pengukur kemiringan. Next. Selanjutnya ada sensor listrik. Sensor yang satu ini memiliki fungsi khusus, yaitu melakukan pengukuran terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan. Pertama ada sensor tegangan, berfungsi mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian. Contoh tipenya itu ZMPT 101B. Selanjutnya ada sensor arus listrik, berfungsi mengukur besarnya arus listrik pada rangkaian. Contohnya sensor ACS 712-20A. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Arif. Ya lanjut, lalu ada sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini merupakan resistor yang nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk atau mengenai permukaannya. Yang biasa digunakan yaitu sensor LDR, yaitu Light Dependent Resistor. Lalu ada sensor cahaya GY30. Hasil dari pengukuran sensor cahaya ini yaitu dalam satuan lux atau intensitas cahaya pada permukaan objek. Next. Lalu ada sensor lokasi atau biasa kita sebut sensor GPS yang mengirimkan lokasi koordinat tempat sensor tersebut berada. Jadi dengan bantuan Google Map kita bisa langsung tahu di mana lokasi objek tersebut. Nah, sensor ini sangat cocok untuk membuat proyek yang membutuhkan fitur tracking lokasi. Di sini sensor lokasi yang biasa digunakan yaitu GYNO6MV2. Lanjut. Lalu ada sensor suhu. Sensor ini berfungsi untuk melakukan pengukuran suhu atau temperatur terhadap suatu objek. Contoh dari sensor ini yaitu ada sensor LM35, memiliki kemampuan mengukur suhu dengan cara mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Lalu ada sensor DS18B20. Sensor suhu ini seri terbaru yang mampu mendeteksi suhu
dari minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan resolusinya itu sekitar 9 sampai 12 bit. Lanjut. Lalu ada sensor kelembapan. Fungsi utama dari sensor ini adalah untuk mengukur kelembapan udara yang ada di sekitar kita. Cara kerjanya itu dengan mengonversi besaran kelembapan menjadi tegangan. Contoh dari sensor ini yaitu 88H 5V5. Nah, selanjutnya ada sensor ketinggian air atau water level sensor. Sesuai namanya, fungsi khusus dari sensor ini adalah mengukur ketinggian dari objek yang berupa zat cair seperti air, bensin, solar, minyak, dan sejenisnya. Nah, di sini ada kekurangannya, yaitu ketinggian pada sensor tersebut. Jadi, terbatas pada lempengan yang terkena saja. Jadi, tidak bisa digunakan untuk mengukur ketinggian air yang lebih tinggi dari tinggi lempengan sensor tersebut. Biasanya sensor ini digunakan untuk mengukur ketinggian tempat air, minum ternak, atau sejenisnya. Next. Lalu ada sensor suara. Fungsi dari sensor ini adalah mengubah besaran suara menjadi besaran listrik, di mana nilai yang diperoleh didasarkan atas besarnya gelombang yang masuk. Komponen utama pada sensor ini adalah kondensor mic, yang fungsinya menerima data suara. Nah, sensor ini biasa digunakan untuk menyalakan atau mematikan perangkat elektronik dengan ketukan atau suara. Nah, contoh dari sensor suara ini adalah KY037. Lalu ada sensor jarak. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada sensor ultrasonik HCSR04 yang berfungsi membaca jarak objek yang ada di depannya menggunakan pantulan ultrasonik. Lalu ada sensor jarak model lainnya, yaitu ada proximity infrared. Pada sensor ini memanfaatkan pemantulan sinar inframerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanifah. Oke, selanjutnya kita masuk ke intelligent sensor. Apa sih itu intelligent sensor? Intelligent sensor seperti namanya adalah sebuah alat sensor yang dapat melakukan banyak fungsi cerdas sebagai tugas atau kewajibannya. Sebuah intelligent sensor memiliki kemampuan untuk self-test, self-validate, self-identify, dan self-adapt. Sensor-sensor ini mengerti lingkungannya dan bisa mengatur kondisi dalam skala yang besar. Nah, intelligent sensor ini pertama kali dikenalkan oleh NASA pada tahun 1979. Saat itu pesawat luar angkasa membutuhkan banyak sensor yang dapat melakukan fungsi seperti suhu, kecepatan, posisi, dan bahkan menggunakan sebuah komputer yang besar. Nah, pesawat luar angkasa ini memiliki kesulitan untuk memproses data dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sama, dan memiliki keterbatasan seperti keterbatasan volume dan keterbatasan beban. Nah, makanya diperkenalkan intelligent sensor ini dengan yang diharapkan dapat memproses informasi. Nah, intelligent sensor ini merupakan kombinasi dari traditional sensor dan mikroprosesor. Selanjutnya di sini ada tipe intelligent sensor, ada sensor dengan kemampuan untuk menilai, yang kedua sensor dengan kemampuan untuk mempelajari, dengan sensor dengan kemampuan untuk berkreativitas. Nah, sensor ini, intelligent sensor ini juga memiliki fungsi untuk menilai, mendeteksi, menilai dan mendeteksi sebuah objek dengan sebuah informasi objek dengan tepat, dan intelligent sensor ini juga bisa memproses sinyal analog dan mempunyai tipe sensor baru yaitu yang mempunyai fungsi manajemen dan komunikasi. Selanjutnya ada struktur intelligent sensor. Nah, intelligent sensor ini umumnya terbentuk dari sensor-sensor, mikroprosesor, dan beberapa sirkuit. Nah, sensor mengubah kuantitas fisik yang diukur dan kuantitas kimia ke sinyal listrik yang sesuai, dan mengirimkannya ke sirkuit modulasi sinyal. Kemudian mengirimkannya ke mikroprosesor setelah penyaringan, penguatan, dan konversi AD. Nah, di sini ada implementasi intelligent sensor. Yang pertama ada penggunaan sintesis komputer, yaitu intelligent synthesis. Yang kedua,
Ada penggunaan bahan fungsional khusus, yaitu intelligent materials. Yang ketiga, menggunakan struktur geometris fungsional, yaitu struktur cerdas. Intelligent synthesis adalah kombinasi dari perangkat sensor dan mikroprosesor. Di sini ada contoh beberapa pengaplikasian dari intelligent sensor. Yang pertama, ada molecular sensor. Nah, molecular sensor ini menyediakan sarana yang aman untuk melewati sistem komunikasi elektronik. Yang kedua ada wireless sensor. Nah, wireless sensor ini bisa digunakan dalam bidang kesehatan. Wireless sensor ini bisa ditanamkan di dalam tubuh dan bisa mendeteksi otot, jaringan, serta saraf secara real time. Yang ketiga ada artificial hair sensor. Nah, artificial hair sensor ini bisa digunakan dalam medis. Yang keempat ada air sensor, sesuai namanya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kualitas udara di sekitar kita. Yang kelima ada temperatur sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu di sekitar kita. Dan yang terakhir ada skin sensor. Nah, skin sensor ini bisa ditaruh di tubuh bagian mana saja dan bisa mendeteksi aktivitas manusia serta mendeteksi detak jantung manusia. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, tadi siapa? Oh ya. Oke ya. Ya. Saya ingin tanya, apakah menurut kalian Kurang jelas, Ki. ya, Suaranya. agak putus-putus, mati lampu sana. Coba di chat aja, Ki. Oh ya, siap. Yang lain sambil nunggu Oki ngetik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mau nanya dong. Iya. Untuk sensor tekanan itu pengaplikasiannya buat apa aja ya? Makasih. Kanan. Ha-ha. Terima kasih, Billy. Apakah kalian tahu sensor yang belum ada alatnya atau komponennya? Ki, bingung Ki pertanyaannya, Ki. Sensor itu Sensor- komponen, Tapi ya, Ki. ya maksudnya misalkan sensor apa gitu, tapi belum ada alatnya gitu, bukan komponennya gitu. Sensor maksudnya Ya maksudnya, ada satu sensor tapi pengaplikasiannya belum ada gitu. iya betul. Iya gitu Oh. maksudnya. Oh. Oke. Makasih, Oki. Satu lagi. Sensor yang pengaplikasiannya belum ada. Mungkin satu lagi. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Langsung aja. Soalnya kita ada berapa presentasi? 4 ya. Oke, Bu. Sebentar ya, Bu. Kita diskusi dulu. Paling 5 menit. Boleh, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Sekalian ini Ibu udah telepon orang PLT barusan. Katanya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, offline pakai asisten nggak apa-apa. Bu Nur juga kayak gitu. Tapi beliau request kalau bisa jangan Jumat pagi. Pokoknya hari apa aja selain Jumat. Karena kalau Jumat beliaunya nggak ada, kita nggak ada yang nungguin, nggak ada penanggung jawab dari labnya gitu. Nanti kalian diskusi ya. Jadi mau diganti hari sama, apa gimana, Bu? Diskusi sama asisten juga, Imam, Raffi sama Kavi.
hari apa. Yang jelas Ibu ngajarnya Senin, Selasa, Kamis jam 10 sampai jam 1 tuh Ibu nggak bisa. Selain itu insya Allah Ibu bisa. Tuh. Nanti didiskusiin lagi kalau mau tetap offline selain Jumat, pindah hari apa yang semuanya bisa ya. Gitu ya. Gimana? Diskusinya di sini atau di grup, Bu? Habis presentasi selesai juga boleh, Mam. Ini nunggu waktu mereka jawab aja ini. Di grup juga boleh. Atau di grup suruh ngisi dulu kosongnya hari apa masing-masing anak. Boleh, Bu. Sebentar. Karena ini mata kuliah pilihan, jangan sampai ada yang nggak bisa gitu. Ini kan kelompoknya bertiga ya, biar cepat. Yang dua jawab, Hani tolong PPT-nya dari awal, Ibu lihat mau Ibu revisi ya. Nanti yang ditaruh di grup yang udah direvisi. Bu. Dari awal, dari halaman pertama nih. Biar Noval sama Arif jawab. Mungkin saya jawab yang pertanyaan Willy dulu, Bu. Oh, malah mau jawab. Ya udah, kamu jawab dulu deh. Oh, ya. Mungkin salah satu pengaplikasian dari tadi pertanyaannya sensor tekanan pengaplikasiannya untuk apa saja. Mungkin bisa salah satunya itu untuk di bagian perakiraan cuaca dan bagian pesawat terbang. Nah, kan pesawat terbang itu mempunyai suatu ukuran tekanan. Nah, di situ bisa dipakai sensor tekanan agar tidak melebihi atau mengurangi tekanan di sekitar pesawat itu sendiri. Terus ada juga pengaplikasian di steam uap di pabrik gula perusahaan, dan peranan sensor tekanan pada industri ini itu bisa menjaga agar operasional mesin berada pada ambang yang wajar dan normal. Mungkin itu Willy. Pak, jelas? Oke, sudah jelas. Makasih. Sensor tekanan sama injak sama nggak? Injak. Kalau pintu otomatis yang di mall? Itu juga itu pressure juga, Bu. Hah? Pressure, Bu. Tapi pressure-nya kayaknya beda, Bu. Kayaknya sensor tekanan di sini persepsinya beda ya. Tekanan Sensor injak, sensor sentuh ya. Kalau kemarin yang Bang Rois bikin kan itu ada sajadah, smart sajadah itu dia kesentuh juga itu pas pada saat sujud dia ngitung rokaatnya, itu ada di rumah Ibu tuh ada alatnya lagi dipatenkan, proses paten. Terus injak yang apa namanya pintu otomatis yang di mall itu jarak 1 meter 2 meter kita baru nginjak dia udah kebuka. Iya, Bu. Kayaknya tekanan di sini beda, ini tekanan terhadap udara ya, kayak ada yang lawan gitu ya. Oke, lanjut yang Oki. Saya mau jawab yang Oki, Bu. Tadi kan pertanyaannya menanyanya menurut pengetahuan kita ya, Bu. Sensor yang belum ada pengaplikasiannya apakah ada? Kalau pengetahuan kami, menurut kami itu sensor kalau ada dibikin pasti ada yang membutuhkan. Jadi nggak ada sih, Bu. Pasti dipakai semua. Gitu. Sekian. Ya Ki, yang di otaknya Oki apa nih? Ibu juga agak bingung sebenarnya sama pertanyaannya. Benar sih kata Noval, kalau ada sensor di pasaran pasti sudah pernah nantinya mau buat apa. Bahkan biasanya aplikasinya dulu, kamu bikin aplikasi apa, kurang apa tentang
ternyata sensornya nggak ada, nah baru diteliti nih gimana caranya bikin sensor seperti ini gitu Ya malah. itu Bu. Maksud Yang saya ada itu. kebalik, Iya. Ki. Maksud saya itu. Ya, misalkan dulu kan nggak ada sensor misalkan cahaya gitu, terus bikin sensor cahaya gitu. Kalau sekarang yang nggak ada apa nih misalnya gitu, terus apa yang belum gitu. Nah, gitu yang ada, Ki. Jadi di satu project mereka R&D lagi R&D apa, umpamanya kayak bikin bajunya Avenger gitu ya, bajunya Iron Man, dia mau butuh apa nih, ada satu sensor yang nggak ada. Nah, itu nanti di develop lagi. Gimana caranya supaya membuat sensor sesuai dengan keperluan yang dia inginkan gitu malah. Hampir nggak ada kayaknya. Karena biasanya sebuah produk itu dikeluarkan karena ada kebutuhan. Kayak sekarang aja nih, wallahu alam ya, dengan adanya virus itu makanya ada vaksin kan gitu. Atau duluan vaksinnya sama virusnya kan kita nggak ngerti. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang sensor? Ini kelompok ini Hani, Arif, sama Noval ya. Judulnya sensor dan intelijen sensor. Nanti kamu awalannya boleh ditulis awalannya kamu dari transducer dulu ya. Nanti karena yang di sensor ini nggak dijelasin transducer, yang setelah ini yang setelah ini apa? Aktuator, Bu. Aktuator, yang aktuator ini ya, yang aktuator ada penjelasan tentang transducer sedikit ya? Atau udah dibikin nggak ada transducernya? Jadi kalau ini nanti direvisi minggu depan, dibuat dulu transducer. Transducer itu terdiri dari dua sensor dan aktuator itu adalah bagian dari transducer. Sensor itu adalah transducer input, sedangkan aktuator itu adalah transducer output. Itu baru masuk ke sensornya ya. Nah nanti coba ke bawah deh nih. Supaya ini berguna buat teman-teman kamu, bawah lagi. Oke, bawah lagi langsung ke sensornya. Macam-macam sensor, terus kasih angka 1 tuh. Sensor sidik jari. Nah, ini kan cara kerjanya. Nah, kamu kasih nih setiap satu sensor satu halaman kasih datasheet-nya ya, Hani. Datasheet itu sensor sidik jari ini cara kerjanya seperti ini, tapi dia apa namanya? Tegangannya sekian, di luar itu dia akan apa namanya kebakar dan lain sebagainya, itu ada namanya karakteristik dari masing-masing sensor itu, namanya dia ada datasheet-nya nanti. Tipenya apa aja, gambarnya seperti apa, ada berapa macam sih sensor sidik jari gitu ya. Kayak sensor suhu kan ada banyak, sensor suhu badan, ada sensor suhu ruangan gitu ya. Di luar ruangan ada tipe-tipenya, terus disediain aja itu apa datasheet-nya, taruh-taruh di situ. Jadi nanti pas pada saat kalian project pun udah pakainya ini aja, udah nggak usah nyari-nyari lagi. Ya, minggu depan direvisi, terus nanti di daftar pustakanya jangan link dari internet semua, tapi usahain ada 1-2 textbooks ya. Oh iya Bu, baik Bu. Oke. Itu aja sih. Oke, bisa lanjut ke kelompok berikutnya. Oh iya, belum ditutup. Ya, silakan. Terima kasih yang sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang maju selanjutnya silakan.
Fadila Ilhamnya mana? Saya, Bu. Ilham, open cam ya kalau maju ya. Terus Bayu Bajra, Iya Bu, saya nggak bisa open cam Bu. yang siapa? Bayu, Ilham. Bayu. Oh, kenapa Bay? Saya udah pindah ke komputer, di komputer saya camnya error Bu. Oh, oke. Fadel? Ya, saya Bu. Oke. Oke, silakan dimulai. Yang maju open cam ya. Hadir semua tiga-tiganya ya. Hadir Bu. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 10 akan membahas tentang aktuator. Jadi anggota kelompok 10 terdiri dari saya, Fadil yang pertama, ada Bayu Baza, dan Fadil Rio. Agenda stylenya dari aktuator yang pertama adalah pengertian aktuator. Yang kedua adalah fungsi aktuator. Yang ketiga ada klasifikasi aktuator. Yang keempat adalah jenis aktuator yang umum digunakan. Nah, yang pertama adalah pengertian aktuator. Nah, pengantar sedikit ada transducer. Nah, transducer ini adalah alat berfungsi untuk mengubah sebuah bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Transducer menjadi bagian yang paling penting dari sistem kendali. Berdasarkan prinsip kerjanya, transducer dibagi menjadi dua, yaitu transducer input atau yang disebut tadi sensor, dan transducer output, yaitu aktuator. Nah, sensor adalah alat yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik. Besaran fisis dibagi dari fenomena di lingkungan sensor seperti panas, suara intensitas cahaya, tekanan, kemiringan, magnetis, kelembapan, dan gravitasi. Besaran fisis yang didapatkan oleh sensor diolah dan menghasilkan sinyal listrik berupa sinyal digital atau sinyal analog. Nah, aktuator adalah alat yang berfungsi untuk mengubah besaran listrik menjadi besaran fisis. Besaran fisis yang dimaksud adalah gerakan, cahaya, panas, maupun tekanan ataupun magnetis. Aktuator menjadi bagian penting dari sistem kendali karena menentukan pergerakan dari sebuah proses. Aktuator digerakkan dengan kontrol dari mikrokontroller, komputer, ataupun PLC. Nah, ada contohnya tentang aktuator. Jadi, penerapan sensor dan aktuator terdapat 3 komponen utama, yaitu sensor sebagai pendeteksi, kontrol sebagai pengontrol, dan aktuator ini sebagai penggeraknya. Simak contoh berikut ini. Nah, contoh pertama ini saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Singkat cerita, 50 meter di depannya terdapat tikungan tajam yang membuat saya mengurangi kecepatan motor dengan melakukan pengereman dan pengurangan gas. Nah, dari contoh satu ini dapat kita ketahui bahwa tindakannya adalah sensor mata, kontrolnya adalah otak kita, dan tangan dan kaki kita sebagai aktuator kita. Nah, lalu contoh kedua, terdapat lampu taman dengan sistem panel surya yang mati dan hidup secara otomatis. Lampu aktif saat langit gelap dan lampu tidak aktif saat matahari menyinari panel surya. Dari contoh 2 di atas dapat kita ketahui yang tindakan sebagai sensor itu yaitu panel suryanya. Kontrolnya itu adalah listriknya yang dapat berubah menjadi mikrokontroller dan aktuator itu sebagai lampunya. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari aktuator. Fungsi aktuator yaitu pertama merupakan komponen penguat dan pengkonversi daya. Yang kedua adalah menguatkan sinyal kontrol menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh plan. Selanjutnya klasifikasi aktuator. Nah, berdasarkan gerakan yang dihasilkan, yaitu pertama adalah rotasi. Aktuator jenis ini menghasilkan gerakan berputar. Yang kedua adalah linear. Aktuator jenis ini menghasilkan gerakan linear. Seperti gambar di bawah ini. Nah, lalu ada berdasarkan energi sumber. Yang pertama ada aktuator elektrik
Yang kedua ada aktuator hidrolik. Yang ketiga ada aktuator pneumatik. Nah, selanjutnya aktuator elektrik. Yang akan dijelaskan oleh Bayu. Ya, aktuator elektrik. Aktuator elektrik terdiri dari ada relay, solenoid, motor stepper, motor DC, brushless DC motor, motor induksi, motor sinkron, dan lain-lain. Relay. Relay merupakan peralatan kontrol elektromagnetik yang dapat mengaktifkan dan mematikan kontraktor. Relay sendiri merupakan kontrak elektronik karena terdapat koil yang akan menggerakkan kontak, membuka atau menutup bila kumparannya diberi aliran arus listrik. Berikut adalah keuntungan dan kerugian menggunakan relay atau kontraktor. Keuntungannya yaitu mudah diadaptasikan untuk tegangan yang berbeda. Yang kedua, tidak banyak dipengaruhi oleh temperatur sekitarnya. Relay terus beroperasi pada temperatur 353 Kelvin sampai 240 Kelvin. Selanjutnya, tahanan yang relatif tinggi antara kontak kerja pada saat terbuka. Beberapa rangkaian terpisah dapat dihidupkan. Yang selanjutnya, rangkaian yang mengontrol relay dan rangkaian yang membawa arus yang terhubung secara fisik terpisah satu sama lainnya. Untuk kerugian relay yaitu kontak dibatasi pada kausan dari bunga api atau dari oksidasi. Selanjutnya menghabiskan banyak tempat dibandingkan dengan transistor, menimbulkan bunyi selama proses kontak, kecepatan kontak terbatas 3 ms sampai 17 ms. Selanjutnya itu kontaminasi atau debu dapat mempengaruhi umur kontak. Nanti narasinya diganti jangan kerugian ya. Oh iya Bu, baik tapi Bu. kelemahan ya. Baik Bu, baik Bu. Kalau kerugian itu sudah merugikan, tapi ini masing-masing komponen itu memang punya kelemahan sih, ya. Iya baik Bu. Kontak-kontak suatu relay terdiri dari normal open dan normal close, yang mana dalam keadaan normal atau tidak bekerja. Bila dalam keadaan terbuka adalah bila-bila NC dalam keadaan tertutup. Tetapi bila relay dalam keadaan bekerja, maka bila-bila NO dalam keadaan tertutup dan bila-bila NC dalam keadaan terbuka. Selection valve dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC melalui kumparan atau solenoida. Merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida. Prinsip kerjanya yaitu solenoida katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya, di mana ketika koil mendapat suplai tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan plunger pada bagian dalamnya. Ketika plunger berpindah posisi, maka pada lubang keluaran dari solenoid valve pneumatik akan keluar udara bertekanan yang berasal dari suplai. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Motor DC merupakan suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus searah menjadi gerak atau energi mekanik. Bagian utama motor DC adalah stator dan rotor, di mana kumparan medan pada motor DC disebut stator dan kumparan jangkar disebut rotor. Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Satu tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh komutator. Dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan.
Kumparan satu lilitan pada gambar di samping disebut angker dinamo. Angker dinamo adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet. Prinsip kerja suatu motor arus searah adalah suatu kumparan jangkar terdiri dari belitan dan terletak di antara kutub-kutub magnet. Kalau kumparan dilalui arus, maka pada kedua sisi kumparan bekerja gaya Lorentz. Aturan tangan kiri dapat digunakan untuk menentukan arah gaya Lorentz, di mana gaya jatuh pada telapak tangan, jari-jari yang direntangkan menunjukkan arah arus, maka ibu jari yang direntangkan menunjukkan arah gaya. Kedua gaya yang timbul merupakan sebuah kopel. Kopel yang dibangkitkan pada kumparan sangat tidak teratur, karena kopel itu berayunan antara nilai maksimum dan nol. Untuk mendapatkan kopel yang relatif sama dan sama besar, dibagi sejumlah besar kumparan di sekeliling jangkar. Kumparan-kumparan itu dihubungkan dengan lemel tersendiri pada komutator, sehingga motor arus searah tidak berbeda dengan generator arus searah. Perbedaan motor dan generator hanya terletak pada konversi dayanya. Generator adalah mesin listrik yang mengubah daya masuk mekanik menjadi daya listrik, sedangkan motor mengubah daya masuk listrik menjadi mekanik. Berdasarkan cara memberikan flux pada kumparan medannya, motor arus searah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor penguat terpisah dan motor penguat sendiri. Disebut motor penguat terpisah karena sumber tegangan yang digunakan untuk menyuplai lilitan penguat medan magnet adalah terpisah dari rangkaian kelistrikan motor. Dikatakan motor penguat sendiri karena sumber tegangan yang digunakan untuk menyuplai lilitan penguat medan magnet adalah menjadi satu dengan rangkaian kelistrikan motor. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fadel. Selanjutnya ada aktuator hidrolik. Jadi, aktuator hidrolik merupakan aktuator yang memanfaatkan aliran fluida atau oli bertekanan menjadi gerakan mekanik. Aktuator hidrolik dapat berupa silinder, tapi inputannya hidrolik. Dia mempunyai kelebihan. Yang pertama itu, fluida hidrolik bisa menjadi pelumas dan pendingin. Yang kedua, dengan ukuran kecil, menghasilkan gaya atau torsi besar. Yang ketiga, mempunyai kecepatan tanggapan yang tinggi. Yang keempat, dapat dioperasikan pada keadaan yang terputus-putus. Yang kelima, kebocoran rendah. Yang keenam, fleksibel dalam desain. Dan mempunyai kekurangan. Yang pertama, daya hidrolika tidak siap tersedia dibanding dengan daya listrik. Yang kedua, biaya sistem lebih mahal. Yang ketiga, bahaya api dan ledakan ada. Yang keempat, sistem cenderung kotor. Yang kelima, mempunyai karakteristik redaman yang rendah. Selanjutnya ada aktuator pneumatik. Pneumatik adalah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik dengan memberikan udara bertekanan pada sisi permukaan piston sesuai dengan gerakan pistonnya. Aktuator pneumatik gerak lurus dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada silinder kerja tunggal, dan yang kedua ada silinder kerja ganda. Silinder kerja tunggal dengan memberikan udara bertekan pada suatu sisi permukaan piston. Sisi yang lain terbuka ke atmosfer. Silinder hanya bisa memberikan gaya kerja ke satu arah. Gerakan piston kembali masuk diberikan oleh gaya pegas yang ada di dalam silinder, direncanakan hanya untuk mengembalikan silinder pada posisi awal dengan alasan agar kecepatan kembali tinggi pada kondisi tanpa beban. Kalau silinder kerja ganda, dengan memberikan udara bertekanan pada satu sisi permukaan piston atau arah maju, sedangkan sisi yang lain atau arah mundur terbuka ke atmosfer.
Maka gaya diberikan pada sisi permukaan piston tersebut sehingga batang piston akan terdorong keluar sampai mencapai posisi maksimum dan berhenti. Gerakan silinder kembali masuk diberikan oleh gaya pada sisi permukaan batang piston atau arah mundur, dan sisi permukaan piston atau arah maju, udaranya terbuka ke atmosfer. Selanjutnya itu jenis-jenis aktuator yang umum digunakan. Yaitu motor DC, menggunakan arus DC. Banyak digunakan sebagai servomotor dalam sistem kendali. Gerakan memutarnya dapat diubah ke linear dengan alat ulir arah. Selanjutnya, piston hidrolik. Piston di dalam silinder mendesakkan gaya dan menghasilkan gerakan linear sebagai respon dari tekanan hidrolik. Digunakan untuk gaya besar. Selanjutnya, motor elektromagnet yang menggunakan arus AC. Dibandingkan dengan motor DC, keunggulannya yaitu lebih murah, konstruksi lebih sederhana, dan satu daya AC mudah diperoleh. Selanjutnya, motor elektronik magnetik yang menggunakan arus AC. Kelebihannya yaitu lebih cepat, akurasi penempatan lebih baik, dan kapasitas pukulan lebih panjang. Selanjutnya, piston di dalam silinder mendesakkan gaya dan menghasilkan gerakan linear sebagai respon tekanan udara. Selanjutnya ada saklar on-off, membuka atau menutup rangkaian listrik sebagai respon suatu gaya elektromagnetik. Selanjutnya ada rakitan elektromagnetik dengan dua posisi, terdiri dari inti di dalam kumparan kawat. Inti pada umumnya ditahan pada satu posisi dengan menggunakan per. Tetapi bila kumpuran diberikan satu daya, inti ditekan ke posisi yang lain, solenoid linear lebih banyak digunakan daripada solenoid putar. Selanjutnya ada stepping motor, merupakan elektronik magnetik putar. Putaran jarum output berbanding lurus dengan pulsa yang diterima. Keunggulan dari peralatan ini adalah akurasinya tinggi dan implementasinya mudah. Kelemahannya, torsinya lebih rendah dibandingkan dengan motor DC dan kecepatannya terbatas. Oke, selanjutnya kita ada video mengenai aktuator di YouTube. Today, we're going to talk about actuators. There's probably not a day that goes by where you don't use or encounter an actuator at home or at work. In this video, we're going to actuator. Nggak bergerak dan suaranya kurang. Video kalau disetel di Zoom kayak gini, linknya aja kasih ke grup ya. Iya, boleh Bu. Ini. Nanti biar disetel sendiri aja, soalnya satu kelompok setengah jam. Biar bisa setengah 12 selesai, kalian mau sholat Jumat. Ya. Ya, Bu. Udah selesai lanjut sesi pertanyaan aja ya. Iya. Agak ngebut supaya kita dapat prakteknya banyak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari materi tentang aktuator ini? Mungkin izin bertanya, Kak.
Bisa minta tolong buat pindah ke yang slide tentang aktuator hidrolik nggak, Kak? Motor hidrolik. Ya, di sini. Begitu deh. Oke, mungkin saya Hanifa Putri Alamsyah izin bertanya. Kan di sini aktuator hidrolik itu berupa silinder tapi inputannya hidrolik. Nah, maksud dari inputan hidrolik itu kayak gimana dan gimana sih proses kerja dari aktuator hidrolik ini dengan inputannya yang hidrolik? Terima kasih. Oke. Ditampung dulu ya, Bu. Lanjut. Ini nanti semua karakteristiknya, narasinya diganti. Jangan kelebihan kekurangan, tapi karakteristik. Jadi kalau karakteristik, mau lebih mau kurang, itu termasuk karakteristiknya dia dijadiin satu aja nggak apa-apa ya. Atau yang kekurangan diganti kelemahan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu aja. Mau tanya dong, kalau akuator hidrolik ini bisa dikombinasiin dengan sensor-sensor yang tadi nggak? Yang kelompok 1 itu. Makasih. Izin diskusi dulu ya, Bu. Atau Ibu yang jawab ya? Boleh. Tanya sholat Jumat ya. Jadi tadi Ibu bilang transducer ya, itu besaran yang mampu merubah besaran satu ke besaran yang lain gitu ya. Transducer itu ada dua, yaitu transducer input itu sensor, transducer output itu adalah aktuator. Jadi sensor itu adalah input yang men-trigger sebuah aktuator. Contoh untuk yang hidrolik ini gini. Kalau dulu Ibu sempat ke Jepang itu ada busnya dia gitu ya. Bus yang ada di Jepang itu kalau kita mau naik, dia hidroliknya turun tuh. Turun, kita naik ya. Kita naik, nanti pada saat dia ngedeteksi beban yang ada di dalam bus itu overload, dia nggak mau jalan. Ya. Berarti di situ ada sensornya ya. Sensor bebannya ada yang menghitung dia maksimal di bus itu mampu berapa kilo kapasitasnya. Nanti dibikin kondisi untuk di inputnya itu adalah kalau ada dia mendeteksi ada orang di situ yang nunggu, dia akan turun hidroliknya ke trigger. Jadi triggernya adalah sebuah sensor yang mampu mendeteksi di situ ada orang di halte, dia akan turun hidroliknya. Selanjutnya pada saat kita naik ada sensor bebannya. Kalau seandainya bebannya itu overload, bus itu trigger itu sebagai trigger ya, sensor bebannya itu akan nyuruh si bus itu untuk tidak bisa berjalan sebelum ada yang turun lagi, nanti bebannya sesuai dengan bebannya yang bus itu. Itu hidrolik. Ya. Contoh sensornya sebagai input, sebagai trigger. Jadi semua aktuator itu butuh trigger. Butuh trigger dari sensornya mau dipakai apa sebagai input. Seumpamanya nih contoh sederhana aja motor. Motor itu ada banyak, ada DC, ada stepper, ada motor DC, stepper, apalagi satu lagi? Apa tadi ya? Ada nggak motor-motor? DC, stepper. Ada satu lagi motor. Aduh, lupa. Sinkron.
Enggak sih, biasa ibu nyebutnya ya apapun lah ya yang berupa motor itu biasanya dia butuh trigger kan. Seumpamanya Anda mau kasih bikin makanan ikan, bikin mesin makan ikan atau makan kucing atau makan burung gitu kan. Nah, di situ apa sensornya yang mau dipakai? Kamera atau sensor yang mendeteksi atau timer atau sensor yang mendeteksi bahwa si makanan kucing itu habis. Nah, itu kan trigger namanya ya, input, sensor inputnya dia akan mendeteksi apa sehingga motor itu bergerak gitu ya. Jadi umpamanya kasih makan ikan sehari 3 kali di jam tertentu, berarti kamu pakai timer ya, pakai RTC jam 7 dia mendeteksi bahwa itu jam 7 maka motornya akan bergerak. Itu ke trigger dari RTC-nya, jadi aktuatornya akan bergerak. Kira-kira begitu. Terima kasih Bu. Oh ya Bu, berarti mirip sama lift juga ya Bu yang tadi bus itu. Soalnya Ya, kalau lift yang kebanyakan sekarang untuk mengurangi energi listriknya, kalau nggak ada yang pengunjung dia diem atau dia bergerak tapi pelan gitu. Tapi begitu kita ada yang nginjek nih ada beban dia akan jalan. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan lift tangga berjalan ya. Tangga berjalan sekarang gitu. Kalau dulu kan enggak ada beban, nggak ada beban dia tetap terus jalan terus. Itu listriknya besar banget. Lift juga kayak gitu, kalau dia udah bebannya melebihi dia akan bunyi kan, ada notifikasinya, terus kita harus keluar gitu. Oke Bu, makasih Bu. Tadi Willy udah, Will? Ya Bu. Udah. Oke Bu, makasih. Ini sebenarnya udah bagus banget ya, narasi dari PPT-nya udah lengkap banget nih. Kelompokmu Fadel, Ilham, sama satu lagi siapa tadi, Bayu ya? Iya Bu. Cuma satu kelemahannya, kamu main bikin-bikin aja tapi nggak baca. Cobalah kalau mau presentasi itu disiapin baca minimal 2 kali gitu, jadinya neranginnya tuh yang semangat gitu loh. Kamunya tuh ngerti, nerangin itu ngerti gitu, dibaca dulu. Jadi udah kelihatan nih, udah kelihatan mukanya muka nggak yakin, terus baca aja, yang dibaca apa juga nggak ngerti gitu ya. Gitu. Sebenarnya udah bagus ini, Ibu udah nggak revisi lagi, udah ada karakteristiknya ya. Oke. Ditutup. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak ada revisi ya? Cuman ini aja mungkin daftar pustaka ya. Daftar pustakanya tambahin yang textbooks. Lanjut, kelompoknya siapa? Sama Novani. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Ya, langsung dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membahas tentang interrupt Arduino. Dan saya dengan kelompok teman-teman saya, yang pertama ada Oki Rizky Patullah dan Muhammad Hafiz Nabil dan saya sendiri Muhammad Nopani Pajar. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan tentang apa itu interrupt. Yang kedua ada mode interrupt. 3 ada tipe interrupt.
4. Cara kerja interrupt pada Arduino dan implementasinya. Yang pertama, apa itu interrupt? Adalah suatu keadaan di mana saat pemicu program interrupt dipicu baik secara eksternal maupun internal. Program interrupt akan menghentikan sejenak program yang sedang dijalankan oleh Arduino dan melaksanakan program interrupt tersebut. Tujuan interrupt itu sendiri untuk melakukan interupsi program yang sedang berjalan. Dengan fungsi dari Arduino interrupt tersebut mempunyai fungsi interrupt khusus sendiri dengan kodenya attack interrupt, dalam kurung interrupt, fungsi, dan juga modenya. Dan ini ada jenis-jenis pin yang akan dipakai pada jenis Arduino. Yang pertama ada Arduino Uno, Nano, Mini, dan juga Atmega 328. Pinnya 2 dan ketiga. Arduino Mega 2560, Mega ADK, itu pinnya 2, 3, 18, 19, 20, dan juga 21. Selanjutnya ada Micro, Leonardo, ada 3, 2, 4, base, itu ada pinnya 0, 1, 2, 3, dan juga 7. Ada Arduino Zero, semua pin kecuali pin digital 4, MKR 1000, rep 1 itu ada 0, pinnya 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A1, dan A2. Arduino 2 itu semua pin. Arduino 101 semua pin, namun hanya pin 2, 5, 7, 8, 12, 3 yang dapat bekerja dengan mode change. Selanjutnya ada mode interrupt. Di sini mode interrupt itu terbagi-bagi 5 yang dapat kita lakukan tadi. Pertama ada low, interupsi akan dieksekusi terus-menerus selama pin membaca logika low. Selanjutnya ada high, interrupt akan dieksekusi saat nilai pin high khusus pada Arduino ARM base seperti 2, 0, dan juga MKR 1000. Selanjutnya ada change, interrupt akan dieksekusi jika perubahan nilai pembacaan dari high ke low ataupun low ke high. Dieksekusi 1 kali pas perubahan. Selanjutnya ada racing, interrupt akan dieksekusi jika terjadi perubahan nilai pembacaan dari low ke high. Dieksekusi 1 kali pas terjadi perubahan. Selanjutnya ada falling, interrupt akan dieksekusi jika terjadi perubahan nilai pembacaan dari high ke low. Dieksekusi 1 kali pas terjadi perubahan. Selanjutnya akan dibaca oleh Hafiz Nabil. Oke, terima kasih Saudara Fani Fajar. Pembahasan selanjutnya ada tipe interrupt. Next. Jadi tipe interrupt ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hardware interrupt dan software interrupt. Hardware interrupt ini bisa dikatakan juga dengan interrupt eksternal ya. Jadi interrupt ini terjadi sebagai respon terhadap peristiwa eksternal seperti pin interupsi eksternal yang high atau low. Pada Arduino digunakan fungsi interrupt yaitu attach interrupt. Jadi hardware interrupt ini atau disebut interrupt eksternal ini terjadi ketika pin interrupt pada Arduino membaca perubahan nilai logika sesuai mode yang ingin dia jalankan. Yang kedua itu software interrupt atau disebut juga internal. Interrupt ini terjadi sebagai tanggapan atas instruksi yang dikirim dalam perangkat lunak. Pada internal interrupt biasanya menggunakan library khusus dalam kodenya untuk menjalankan program interrupt. Jadi software interrupt ini terjadi ketika terdapat library khusus untuk melakukan suatu interrupt. Next.
Bisa di next ya. Pembahasan yang selanjutnya ada cara kerja interrupt pada Arduino dan implementasinya. Jadi di sini ada papan Arduino Uno. Jadi pin-pin interrupt di dalam Arduino itu memiliki 2 pin interrupt, yaitu pin nomor 2 yang namanya INT0 dan pin nomor 3 yang namanya INT1. Selanjutnya perintah interrupt di dalam Arduino Uno atau sintaks attach interrupt yang tadi ya. Sintaks attach interrupt ini ada 2 jenis. Yang pertama itu attach interrupt dengan parameter digital pin to interrupt, pin ISR mode. Nah, fungsi sintaks attach interrupt ini yang pertama ini digunakan di Arduino pada biasanya yang sering kita gunakan. Seperti Arduino Uno, Mega, Mini, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada attach interrupt. Yang kedua ini ada attach interrupt dengan parameter langsung tanpa fungsi digital pin to interrupt dengan parameternya pin ISR mode. Fungsi yang kedua ini hanya digunakan pada Arduino Duo dan Zero. Nah, parameter-parameter yang digunakan ini pada attach interrupt ini ada parameter pin. Nah, parameter pin ini akan digunakan untuk interrupt-nya. Yang kedua ada ISR. ISR ini untuk memanggil fungsi saat interrupt dijalankan. Yang ketiga ada parameter mode. Mode ini yang akan digunakan ketika attach interrupt dilaksanakan. Nah, modenya itu ada 4. Modenya itu ada 4. Yang pertama low. Low ini interupsi terjadi jika pin dalam kondisi low. Yang kedua ada change. Interupsi terjadi jika pin berubah dari low ke high atau dari high ke low. Yang ketiga ada rising. Rising ini interupsi terjadi jika pin berubah dari low ke high. Yang keempat falling. Falling ini terjadi jika pin berubah dari high ke low. Next. Pembahasan implementasi pada interrupt selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Oki. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas contoh implementasi interrupt pada Arduino. Ini merupakan programnya. Nah, program Arduino itu yang struktur awal itu ada void setup dan void loop. Nah, void setup ini di mana kita meletakkan inisialisasi atau program awal yang akan dijalankan. Nah, kemudian ada void loop, yaitu fungsi yang berfungsi untuk menjalankan program berulang-ulang. Kemudian cara untuk implementasi interrupt ini yang pertama kita harus inisiasi dulu di awal itu attach interrupt, terus parameternya yang pertama ada kita menginput pinnya ke pin berapa dalam Arduino itu. Ini contohnya 2. Kemudian koma adalah fungsinya, fungsi yang akan kita buat itu di bawahnya sudah ada void interrupt. Terus kemudian koma mode yang akan diinstruksikan itu kan ada falling, ada low, ada high, ada rising. Kita pilih falling. Nah, kemudian void interrupt kita akan menginstruksikan interrupt itu mengeprint instruksi dengan delay 1000 milisecond. Dan kemudian pada void loop itu kita mengulangkan kode print kode 1, kode 2, kode 3, kode 4 hingga kode 6 secara berulang-ulang dengan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Jangan. Nah, ini merupakan sederhananya interrupt ya. Kita menggunakan Arduino Uno, kemudian 2 kabel jumper dan 1 push button. Nah, jangan. Nah, awalnya mengeprint kode 1, kode 2, kode 3, kode 4. Nah, kemudian ketika kita pencet push button, maka akan keluar interupsi. Nah, interupsi di sini merupakan ya interrupt tadi, pengimplementasian interrupt secara sederhana.
Nah, dengan kata lain interrupt ini kan ya dalam bahasa Indonesia interupsi gitu, atau penyelaan, pemotong gitu. Jadi dipotong. Jadi instruksi yang sebenarnya kita potong dengan suatu output, kita dalam sini kan ngeprint interupsi saja gitu. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi loopingnya, kemudian ketika pencet maka akan ngeprint interupsi lagi seperti itu. Ya, terima kasih presentasi dari kami. Kemudian ada yang ingin ditanyakan terkait interrupt ini? Kalian udah dapat sistem operasi semua kan ya? Sudah, Bu. Udah belajar interrupt di sistem operasi? Kurang sih, Bu. Kayaknya kurang pemahaman di sistem operasi. Udah ya? Arsitektur komputer juga ada. Oke. Tuh ada yang mau ditanyakan? Udah lumayan jelas sih kalau lihat materi PPT-nya ya. Udah ada langsung contoh implementasi ke Arduino-nya, udah ada sintaknya, ada interrupt hardware, ada interrupt software. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau dari materi udah cukup di PPT-nya, Ibu rasa udah cukup. Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti bisa di-share di grup PPT-nya karena nggak ada revisi. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Hari ini 4 kelompok ya, Mam? Iya Bu, niatnya 5, tapi kan udah jam segini juga Bu. Nggak apa-apa Bu. Sama-sama compiler. Ya, tapi kalau cepet kayak gini bisa sih. Coba aja. Nanti kita diskusi ganti harinya di grup WhatsApp aja. Boleh. Ya. Oke, Oke, Bu. lanjut berarti ya. Kelompok selanjutnya siapa? Kelompok saya, Bu. Oke. Kistan hadir semua yang mau maju? Hadir, Bu. Oke, silakan di-share filenya. Kelihatan nggak? Udah. Udah kelihatan. Slideshow-nya dulu, Dik. Langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini mau sedikit mempresentasikan tentang scheduling. Kita dari kelompok 5 ada saya sendiri, Alivia Razazikistan, ada teman saya, ada Andi Rahman Hakim, sama Kuku Priyatmiko. Nah, ini daftar isi yang terdapat di presentasi kita. Yang pertama ada pengertian scheduling, yang kedua ada peran scheduling, yang ketiga ada jenis scheduling, dan yang keempat ada algoritma scheduling. Yang pertama, pengertian scheduling. Nah, scheduling ini merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi, melibatkan kernel, aplikasi, dan proses, terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Nah, scheduling ini ada di dalam sistem operasi manapun. Berikutnya ini ada multiprogramming dan multiprocessing. Multiprogramming adalah kegiatan menjalankan beberapa program pada memori. Halo, Ivan. Lanjut aja di Oke. Tadi dari sampai ini ya, multiprogramming ya. Seperti contohnya dalam satu waktu sebuah program sedang menggunakan GPU, sedangkan program yang lain menggunakan hard disk.
Sedangkan multiprocessing adalah kemampuan komputer untuk melakukan beberapa proses dalam waktu bersamaan dengan teknologi berbasis multiprosesor. Seperti contohnya itu komputer server. Peran scheduling. Oke, perannya itu satu, memaksimalkan throughput. Throughput yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Yang kedua ini memaksimalkan kinerja dalam waktu prosesor. Kinerja dan waktu pengerjaan sebuah task dapat lebih maksimal. Yang ketiga itu efisiensi proses. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan dalam kurung rasio waktu sibuk pemroses. Yang keempat itu ada keadilan atau fairness. Pada semua job dan aplikasi, fairness adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kelima ada response time. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dan dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Yang keenam adalah optimalisasi sumber daya atau resource-nya itu. Nah, selanjutnya ada jenis scheduling. Jenis penjadwalan sendiri itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu penjadwalan jangka panjang, penjadwalan jangka menengah, penjadwalan jangka pendek, dan penjadwalan I/O. Gambaran untuk jenis-jenis penjadwalan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang ini atau long term bisa diartikan sebagai suatu penambahan proses baru ke dalam proses yang akan dieksekusi oleh komputer. Penjadwalan ini terjadi ketika suatu proses yang baru diciptakan dan masih berlokasi di dalam HDD atau hard disk. Pada penjadwalan jangka panjang, apabila makin banyak proses yang diciptakan, maka kualitas setiap layanan untuk setiap proses berkurang. Jadi penjadwalan jangka panjang ini biasanya dia melakukan pengaturan batch-batch yang dimana batch itu berisi proses-proses yang akan dieksekusi oleh si CPU atau prosesor. Selanjutnya, Dik. Nah, yang kedua ada penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah atau medium term adalah suatu keputusan menambah suatu proses secara keseluruhan atau sebagian ke dalam memori utama. Scheduling memori utama atau scheduling tersebut terjadi saat swapping. Jadi kalau penjadwalan jangka menengah ini biasanya dia menjadwalkan proses-proses yang tadinya dari suspend ke ready queue atau sebaliknya yang tadinya lagi running dia akan di swap menjadi suspended. Dan selanjutnya ada penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek atau short term adalah keputusan di mana memilih salah satu proses yang akan dieksekusi di antara beberapa jumlah proses yang sudah atau telah siap dieksekusi. Scheduling ini sangat sering dilakukan dan penjadwalan tersebut juga mempunyai tugas untuk mengirimkan job. Nah, kalau penjadwalan jangka pendek ini biasanya tuh dia habis dia menyelesaikan task atau tugas yang dia sedang kerjakan, nah dia akan memilih task selanjutnya yang berada di ready queue. Nah, selanjutnya ada penjadwalan I/O. Penjadwalan I/O sendiri berarti memilih proses yang mana akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menggunakan I/O device di antara beberapa proses yang akan sama-sama menggunakan device tersebut. Nah, kalau penjadwalan I/O ini kan, jadi kan kalau alat I/O itu kan pasti banyak yang pakai. Kalau dalam prosesnya misalkan kamera ada beberapa proses yang bisa pakai kamera tersebut. Nah, penjadwalan I/O itulah yang mengatur proses-proses tersebut untuk kapan dia bisa dapat menggunakan I/O device tersebut.
Nah, selanjutnya ada algoritma scheduling. Nah, karena Titan sudah join lagi, gimana Titan? Iya, ya udah. Nah, Mohon maaf sebelumnya Bu tadi lagi nggak stabil Bu ke DJ sendiri. Ya, saya lanjutin sekarang di algoritma scheduling pada embedded system. Nah, pada presentasi ini kita akan sedikit membahas beberapa algoritma scheduling. Yang pertama ada run to completion, ada round robin, ada time slice scheduler, ada priority scheduler, dan ada composite scheduler. Yang pertama run to completion scheduler. Nah, penjadwalan RTC ini sangat sederhana dan menggunakan sumber daya atau resource yang sangat minimal. Scheduler ini hanya memanggil top level function atau fungsi level atas dari setiap task secara bergantian. Nah, task ini memiliki kendali atas CPU sehingga top level function perlu mengeksekusi statement return. Jika RTOS mendukung task suspension atau penangguhan tugas, maka tugas apapun yang saat ini ditangguhkan tidak akan dijalankan. Nah, keuntungan dari run to completion scheduler ini, selain sederhana dalam penggunaannya, kebutuhannya hanya satu tumpukan dan portabilitas kodenya, karena tidak ada bahasa rakitan yang umumnya diperlukan. Nah, kelemahannya dari run to completion ini, suatu task dapat memonopoli CPU, sehingga diperlukan desain pemrograman yang cermat. Nah, ini kenapa bisa memonopoli, karena ya, tadi itu dia perlu mengeksekusi statement return dulu, baru bisa lanjut ke task berikutnya. Nah, ini contohnya. Jadi ada task 1. Jadi task 1 ini harus dikerjakan dulu sampai selesai, baru ke task 2 dan ke task 3. Nah, jika yang tadi itu yang kondisi kalau RTOS-nya memanggil suspend itu, ntar task-nya itu harus ngulang lagi dari awal. Berikutnya. Nah, yang kedua ini ada round robin scheduler. Nah, dasarnya ini mirip sama yang tadi itu run to completion, tetapi lebih fleksibel, dan karena itu jadinya round robin lebih kompleks. Dengan cara yang sama, setiap tugas dijalankan secara bergiliran, memungkinkan untuk task suspension atau penangguhan tugas. Nah, setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses, biasanya 1-100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Next. Dengan penjadwalan round robin ini, task tidak perlu mengeksekusi return di top level function. Task dapat melepaskan CPU kapan saja dengan menggunakan panggilan ke RTOS. Panggilan ini menghasilkan kernel yang menyimpan konteks atau semua register, termasuk penunjuk tumpukan dan penghitungan program, dan memuat konteks tugas berikutnya yang akan dijalankan. Dengan beberapa RTOS, proses dapat dilepaskan dan tugas ditangguhkan atau task suspended, menunggu ketersediaan sumber daya kernel. Fleksibilitas yang lebih besar dari penjadwalan RR berasal dari kemampuan tugas untuk melanjutkan dari tempat mereka tinggalkan tanpa akomodasi apapun dalam kode aplikasi. Harga untuk fleksibilitas ini lebih kompleks. Nah, ini contohnya beda sedikit sama yang tadi. Kalau round robin ini kan bergantung quantum type, sama kalau tadi kalau dapat dipanggil dari RTOS itu tasknya itu bisa ke suspend. Nah, tapi ini konteks bisa di save dulu gitu. Jadi dia ngerjain task berikutnya dulu, baru task yang sebelumnya belum selesai itu dilanjutin ditaruh ke queue yang paling terakhir gitu, ntar buat dilanjutin lagi. Udah. Selanjutnya dilanjutin sama Kuku. Nah, selanjutnya ada time slice scheduler. Penjadwalan time slice ini adalah langkah selanjutnya dalam hal kompleksitas dari round robin. Jadi waktu dibagi menjadi slot
dengan setiap task diizinkan untuk dieksekusi selama durasi slotnya. Jadi untuk awalnya kita diilustrasikan seperti ini. Jadi itu di waktu itu dibagi menjadi beberapa slot dan satu slot ini bisa berisikan misalkan 10 milisecond. Dan ini 10 milisecond juga dan seterusnya sampai 10 milisecond. Nah, selanjutnya dan setiap 10 milisecond itu mengeksekusi masing-masing task yang ada di situ. Yang ada di slot. Nah, selain dapat melepaskan CPU secara sukarela, task didahului oleh panggilan penjadwal yang dibuat dari rutinitas layanan interupsi clock tick. Nah, jadi itu selain bisa dia ngelepas sendiri dari CPU, tasknya tersebut, dia juga bisa dilepas lewat penjadwal interupsi clock tick. Nah, ide untuk mengalokasikan setiap tugas dengan potongan waktu yang tetap atau fix sangat menarik, karena mudah dipahami dan sangat dapat diprediksi. Satu-satunya downside dari penjadwalan time slice sederhana ini adalah proporsi waktu CPU yang dialokasikan untuk setiap tugas itu kan bervariasi, tergantung pada apakah tugas lain ditangguhkan atau melepaskan bagian dari slotnya. Nah, lanjut nih. Nah, misalkan kalau kita pakai konsep yang tadi, yang dimana tuh tiap slotnya itu di fix. Nah, masing-masing task itu kan bisa beda-beda ya. Bisa jadi dia task 2 itu lebih pendek waktu eksekusinya, yang dimana tadi 10 milisecond, ada 10 milisecond. Nah, bisa jadi yang task 2 ini 5 milisecond. Nah, kalau dia lebih pendek dari time slot ya, maka tuh eksekusi task selanjutnya dia akan menjadi lebih awal. Nah, early dan very early. Nah, dan ini dapat mengacaukan irama dari pengerjaannya dan juga akan mempersulit prediksi waktunya. Kapan task yang sedang dikerjakan dan selanjutnya akan selesai dieksekusi. Nah, maka dari itu ya, lanjut next. Nah, maka dari itu penjadwalan time slice ini yang lebih dapat diprediksi dapat dibangun jika konsep tugas background atau task latar belakang diperkenalkan. Idenya yang ditunjukkan di sini adalah agar tugas latar belakang dijalankan alih-alih tugas yang ditangguhkan dan untuk mengalokasikan waktu slot yang tersisa saat tugas dilepaskan atau ditangguhkan sendiri. Nah, jadi kan kalau tadi misalkan task 2 itu 5 milisecond, yang tadinya slotnya itu 10 milisecond, nah sisa 5 milisecond ini bisa untuk mengerjakan task yang berada di latar belakang. Berarti ini 5 milisecond. Dan maka totalnya kan jadi 10 milisecond dan tetap teratur. Nah, jadi bisa diprediksi dan menjaga iramanya juga. Next. Nah, jelas background task itu ya kita nggak boleh melakukan pekerjaan atau task yang kritis waktu, misalkan butuh waktu yang lebih cepat atau waktu yang lebih cepat, karena suatu saat background task tersebut juga bisa di-suspend. Jadi kita nggak tahu kapan di-suspendnya, makanya itu nggak boleh yang melakukan pekerjaan kritis waktu. Karena jumlah waktu CPU yang dialokasikan sama sekali tidak dapat diprediksi, mungkin tidak pernah dijadwalkan sama sekali. Desain ini berarti bahwa setiap tugas dapat memprediksi kapan akan dijadwalkan lagi. Misalnya jika Anda memiliki slot 10 milisecond dan 10 tugas mengetahui bahwa jika dilepaskan akan terus dijalankan setelah 100 milisecond. Jadi itu misalkan kita ada slotnya itu 10 milisecond dan ada 10 tugas, maka misalkan kalau kita suspend, maka kita harus nunggu 100 milisecond untuk dieksekusi lagi atau di-continue. Hal ini dapat menyebabkan putaran waktu yang elegan dalam tugas aplikasi. Dan sebuah RTOS mungkin menawarkan kemungkinan untuk slot waktu yang berbeda untuk setiap tugas. Dan ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi dapat juga diprediksi seperti halnya dengan ukuran slot yang tetap tadi, yang fix.
kemungkinan lain adalah mengalokasikan lebih dari satu slot untuk tugas yang sama. Jadi itu ada 2 slot yang bisa juga dia mengeksekusi task yang sama. Misalkan di slot pertama dan slot kedua itu mengeksekusi task 1. Jika Anda ingin meningkatkan proporsi waktu prosesor yang dialokasikan. Ya. Selanjutnya ada priority scheduler. Bagian besar RTOS mendukung priority scheduler. Idenya itu sederhana. Jadi setiap tugas yang dialokasikan menjadi prioritas. Dan pada waktu tertentu, tugas manapun yang memiliki prioritas tinggi dan siap dialokasikan CPU. Jadi ya yang dari namanya aja itu udah priority ya. Jadi task tugas-tugas yang lebih prioritas itu yang diutamakan terlebih dahulu. Kemudian tugas yang less priority baru diselesaikan. Penjadwalan dijalankan ketika event terjadi, misalnya interupsi atau panggilan layanan kernel tertentu, yang dapat menyebabkan tugas dengan prioritas lebih tinggi dibuat ready. Secara umum, ada 3 keadaan yang mungkin mengakibatkan priority scheduler dijalankan. Yang pertama itu, tugas itu disuspend sendiri. Penjadwalan diperlukan untuk menentukan tugas mana yang akan dijalankan selanjutnya. Yang kedua, tugas itu menyiapkan tugas lain melalui panggilan API dengan prioritas yang lebih tinggi. Nah, ini misalkan kayak sebuah task itu pas kita jalankan itu menghasilkan task lagi dan itu prioritasnya lebih tinggi. Maka task yang lebih tinggi itu yang baru langsung dijalankan. Yang ketiga, sebuah interupsi service rutin atau yang disingkat ISR menyiapkan tugas lain dengan prioritas lebih tinggi. Ini bisa menjadi perangkat input atau output ISR atau mungkin hasil dari berakhirnya timer yang didukung banyak RTOS. Jumlah tingkat prioritas bervariasi dari 8 hingga ratusan, dan signifikasi nilai yang lebih tinggi dan lebih rendah berbeda. Beberapa RTOS menggunakan prioritas 0 sebagai yang tertinggi, yang lain sebagai yang terendah. Beberapa RTOS hanya mengizinkan satu tugas di setiap tingkat prioritas. Yang lain mengizinkan banyak tugas di setiap level, yang hanya memperumit struktur data terkait. Banyak OS memungkinkan prioritas tugas diubah saat runtime, yang menambah kompleksitas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada composite scheduler. Nah, tadi kan kita udah melihat penjadwalan RTC, round robin, time slice, dan priority. Tetapi banyak produk RTOS yang komersial atau yang dijual belikan itu menawarkan penjadwalan yang lebih canggih, yang memiliki karakteristik lebih dari satu algoritma ini. Misalnya, RTOS dapat mendukung banyak task di setiap tingkat prioritas dan kemudian menggunakan pembagian waktu atau time slice untuk membagi waktu antara beberapa tugas siap atau ready queue di tingkat tertinggi. Nah, jadi itu beberapa RTOS yang komersial itu juga dia dapat mengimplementasikan RTC, mengimplementasikan round robin atau mengimplementasikan time slice atau juga bahkan priority pada RTOS-nya. Jadi itu bisa lebih dari satu algoritma ini sesuai namanya, yaitu composite, yaitu gabungan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini rujukan. Jadi scheduler ini terjadinya di mana ya? Di sistem operasinya kah? Di software ya, di sistem operasi ya. Iya, sistem operasi bisa. Kalau OSI 7 layer di mana tuh? Di lapisan keberapa? Di OSI layer-nya. Interrupt dan scheduler sama. Yang bahas interrupt juga boleh jawab.
physical data link, network, transport, session, presentation, application. Jangan ngarang ya, dicari ya. Iya benar, Bu. Ya, dicari supaya tadi kan soalnya ada API juga ya. Di situ kamu cari, di situ kamu tulis API, nanti singkatannya adalah Application Programmable Interface, yaitu sebuah interface yang menghubungkan antara lapisan sistem operasi aplikasinya dengan aplikasi-aplikasi yang nantinya mau dipakai. Jadi semacam API itu semacam driver kalau di dalam sebuah hardware ya. Umpamanya kamu mau koneksikan antara ada satu sensor yang tidak kompatibel dengan desktop atau dengan device Android atau apa, terus kamu buatin semacam inisialisasinya, drivernya. Nah, itulah API. Jadi yang menjembatani itu istilahnya koneksinya lah. Kamu mau koneksi dari device A ke B lewat apa gitu kan? Kayak kamu punya flash disk, mau kamu colokin ke komputer pakai apa? Pakai slot USB kan gitu. Nah, itu API-nya kalau secara hardware kayak gitu. Kalau API itu secara bahasa pemrogramannya, secara jaringan, secara sistem operasinya seperti itu. Nanti di level base-nya keluarganya Unix sama keluarganya Windows beda lagi, sistem operasi yang lain beda lagi. Dan hal-hal seperti ini letaknya adalah di low level language-nya, di bahasa pemrograman tingkat rendahnya, yaitu di mana bahasa itu mampu memerintahkan sebuah mesin untuk bekerja. Nah, ini letaknya di dalam prosesor, ya. Perintah-perintah interrupt, scheduler ini di dalam prosesor. Dia memerintahkan prosesor. Yang memerintahkan adalah sistem operasinya. Karena secara user interface kan si user itu tidak bisa melihat tingkat kekomplekan yang ada di dalamnya kan. Anda cuma klik dari Windows, Anda menjalankan perintah dari Unix atau Linux, setelah itu dari sistem operasinya itu akan meminta dia untuk bekerja ya dari sistem dari dalam prosesornya dan lain sebagainya. Nah, nanti yang menjembatani antara bahasa interface yang ada di sistem operasi dengan low level language-nya ini ada ya. Ada interface-nya lagi gitu. Ini ada 2 interrupt, 3, 4 sampai 5 sampai ratusan interrupt gitu, mana yang mau didahulukan, ada banyak schedule apa yang mau didahulukan. Nah, dari masing-masing scheduling, interrupt, teknologi-teknologi yang ada di situ, metode-metode scheduling yang ada di situ, itu tidak semuanya support. Seumpamanya gini, sistem operasi tertentu Windows dia ada teknologi scheduling A, B, C. Di Linux bisa jadi tidak berlaku itu gitu ya. Ada yang bisa dipakai, ada yang enggak. Jadi masing-masing sistem operasi itu juga punya algoritmanya sendiri-sendiri gitu. Nah, nanti dicari aja yang interrupt sama scheduler itu. Ibu cuma mau minta nanti kamu buat OC7 layer-nya. Nah, itu ada penjelasannya masing-masingnya aja di mana, supaya jelas loh, kita ini belajar Mbit itu nanti kalau kita mau konekin dari mesin Mbit-nya Micon ke dari kalian mau bikin satu alat, ada sensor kita itu berada di lapisan keberapa nih gitu kan ya. Mengendalikannya dia udah ada sensor input, aktuator, udah ada kamu coding, di codingan itu di aplikasi yang keberapa pada saat kamu koneksiin dari alat, nanti mau ke WiFi, mau pakai Bluetooth, mau pakai infrared, atau langsung ke GPRS Shield, itu di lapisan keberapa. Terus si usernya nanti pakai ngendaliin dari device, umpamanya mobile atau nanti dari laptop, web server, atau dari device yang lain, itu di aplikasi yang keberapa. Jadi itu nanti gunanya yang bahas tentang IoT itu ada arsitekturnya, ada arsitektur IoT yang 3 level, ada 4 level, ada 5 level. Nah, kalian nanti di alat kalian itu mau pakai yang mana levelnya gitu ya.
Kalau seandainya kalian mau bikinnya tentang IoT. Sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor dari Mbit ini, tidak cuma IT, nggak cuma nantinya pakai AI, nggak cuma pakai machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget. Nanti aplikasinya pun implementasinya di beberapa bidang, seumpamanya peternakan, pertanian, dan lain sebagainya, itu banyak banget. Karena anak-anak selama ini selalu terfokus pada smart home, security rumah, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat proposal UAS-nya ya. Jadi nanti kalian banyak-banyak minimal cari jurnal 10 nasional internasional, di situ nanti kalian akan terbuka mau bikin apa. Biasanya Anda pelajari dulu di kesimpulan sama sarannya. Jadi bisa mengembangkan dari yang sudah ada juga bisa kayak gitu. Baik. Secara narasi sih sudah lumayan komplit. Nanti yang interrupt sama scheduling, Ibu mau minta tambahin. Kalau interrupt tadi udah ngirim ya, berarti taruh di scheduling aja arsitek secara OSI 7 layer-nya ya. Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Nanya dong, masih bisa nggak, Bisa. Kan kalau di sistem operasi kan ada algoritma penjadwalan kayak FCFS, terus SJF, HRN gitu ya. Nah, kalau di embed itu ada nggak? Kan tadi belum menyinggung ya di PPT-nya ya. Oke. Makasih. Jadi algoritma yang dipakai di sistem operasi kayak first come first serve atau semacamnya itu apakah juga bisa diterapkan di embedded gitu? Iya. Oke. Ya, izin diskusi sebentar, Bu ya. Oke, Willy. Jadi menurut kelompok kami, algoritma yang ada di sistem operasi yang kayak round robin, first come first serve itu juga bisa diterapkan pada embedded system. Karena yang
karena yang round robin itu juga pakai gimana kan yang round robin itu? Dasarnya itu konsepnya sama kayak first come first serve, tapi sifatnya kalau round robin ini kan preemptive. Nah, mungkin juga dipengaruhi oleh arsitektur dari prosesor tersebut. Apabila embedded system itu memiliki arsitektur yang sama dengan yang pada operating system, mungkin bisa juga diterapkan pada embedded system. Sekiranya begitu. Ada tambahan Andi atau Titan? Ya, Cukup. Gimana Willy? Oke, jadi kesimpulannya bisa ya? bisa. Ya, Oke. karena round robin juga termasuk FCFS. Iya. Ya. Ya, Titan silakan ditutup. Ada lagi mau nanya? Kalau nggak ada, mungkin ditutup aja kali ya. Ya udah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jam segini masih bisa satu lagi nggak, Mam? Siapa yang maju? Materinya apa? Ada berapa halaman PPT-nya? Materinya RTOS, Bu. Ada berapa halaman? Ada 25. 25. Udah ngaji-ngaji sih Bu, agak ngeri. Belum pada mandi lagi. Tahu aja Ibu. Ya udah, berarti besok cukup nggak ya, Mam, kalau satunya setelah UTS? Yang setelah UTS Bisa ada sih berapa? Bu. 5 juga Ibu. Oh, 5 juga. Atau besok minggu ketiga sebelum besok tuh udah mulai praktek ya, Mam? Minggu depan? Iya Ibu, betul. Setelah UTS aja berarti ya? Saya kepikirannya juga begitu Ibu. Ya udah, setelah UTS aja kalau gitu. Ayo kita open camp. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil ya tadi ya, 4 kali presentasi tadi ya. Nanti dibaca-baca lagi. Ini buat kebaikan bersama. Teorinya harus dipadatkan supaya kalian dapat prakteknya agak banyak ya, karena sudah terlalu banyak teori yang kalian dapatkan, teori-teori terus. Kita di mata kuliah pilihan masih teori-teori aja gitu ya, karena tuntutan silabus kita harus ngebut teorinya, jadi mau nggak mau kita harus tetap ikut aturan. Jadi yang prakteknya, teorinya dipadatkan, praktek biar kalian dapat lebih banyak. Oke, agak cepat open cam, screenshot, terus nanti masalah perpindahan jadwal dari Jumat ke yang lain biar di grup aja diurus sama Imam CS. Ya. Iya Bu, bisa. Berarti Oke, insya kalau Allah fix offline, kecuali ada beberapa anak yang memang enggak ya. Kalau Ibu lihat dari Google Form-nya sih ada 1, 2. Kalau siapa tadi yang tadi di Brebes siapa? Kadik berarti udah di Depok berarti udah bisa offline. Kayaknya di mute ya. nggak masuk suaranya Pak Dik. Nggak di mute padahal Bu. Mungkin bermasalah. Kedengeran ya, nanti dicek. Halo. Tuh ada. Yuk Fadel bisa open cam Mbak. Kadik bisa offline berarti? Bisa Bu, insya Allah. Kemarin ada satu yang tinggal di Ciputat yang tidak bersedia offline, siapa ya? Saya Bu, Farid Bu. Farid. Farid. Oh, karena Farid lagi PKL itu? Iya, benar sekali Bu. Oh, berarti nanti kalau pindah hari pun nggak bisa ya? Kamu WFO terus weekday? Iya, benar sekali Bu. Ini nanti dipikirkan ya, Mam? Iya Bu, Terus mungkin Farid. pakai rencana yang kemarin juga Bu. Oke. Yuk.
Oke, teman-teman, yang pertama langsung on semua ke 1, 2, 3. Oke, slide keduanya 1, 2, 3. Oke, dapat Bu. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk pertemuan hari ini Bu cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kalian ambil karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Kak Vi udah janjian sama Ivan ya, Vi? Kemarin sih ini Ivan Bu udah respon belum? Soalnya dari tadi Bu Basa belum respon loh. sama, saya juga ngechat belum dibales. Telepon di miss call jangan pakai WhatsApp, tapi pakai pulsa. Oh gitu Bu. Saya nggak ada pulsa masalahnya. Nanti dia tahu-tahu belum bangun lagi. Pokoknya kamu sebelum berangkat harus bisa hubungin dia dulu ya. Ntar saya bareng aja apa gimana Bu? Apa boleh sih saya misalnya jalan sendiri nggak apa-apa Bu? Nggak, kalau orang ibu triggernya biar dia semangat gitu loh ngerjainnya. Jadi biar kalaupun nanti dia nggak bisa terus nggak jadi di cancel hari Sabtu apa diganti kapan. Tapi progres Kavi tetap harus berjalan, dikerjakan di rumah ya Vi. Iya Bu. 1, 2, 3 kalau bisa udah ditulis Vi. 1, 2, 3. Ini saya lagi ngerjain yang bab 2 Bu. Nah itu bingung nyari ininya Bu, apa kayak jurnal gitu. Kan Kalau bab 2 kan justru textbook, Vi, nggak perlu jurnal. Iya, maksudnya nyari textbook itu dapat pendapat siapa tuh dari mana gitu, nyarinya itu bingung di situ ya Bu. Caranya kalau kamu dapat link, di link itu ada daftar pustakanya, ya udah itu kopas aja. Oh, boleh dari sama situ, aja Bu. Begitu. Kan dia nyadur ya. Kayak ibu umpamanya bikin buku kan ada saduran dari kutipan dari daftar pustaka mana, ya udah itu kita taruh aja karena kalau kita ngetrace satu-satu nggak bisa, Vi. Iya benar Bu, makanya sih bingung di situ. Itu aja. Oke Bu. Bu mau nanya, kalau untuk bahan bacaan tuh biasanya kita pakai, kalau yang sistem benar ini pakai karangan siapa Bu ya? Atau judul bukunya itu apa Bu ya? Ibu ada 2 buku ya di yang kakak-kakak kelas kalian juga terbit ya, jadi udah buku terbit lah, nanti Ibu share ya. Oh. Bukunya Okay, ada Bu. di rumah Ibu. Oke. Ada stok maksudnya Ibu, di rumah Ibu ada stok. Oh. Oke Bu. Nanti Ibu lupa terus mau nge-share ya. Iya Bu. Oke. Makasih Bu. Udah dulu ya. Iya Bu. Ya.